teman-teman semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai virus corona dan apa sih pengertian dari social distancing itu sebenarnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama, asal usul virus corona ini berasal dari pasar hewan dan makanan laut yang berada di Wuhan, Cina. Oke. Selanjutnya, gimana cara penyebaran dari virus corona ini? Oke, virus corona ini tersebar melalui tetesan-tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini atau virus corona ini batuk atau bersin. Oke teman-teman, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa virus corona ini berasal dari pasar hewan dan makanan laut kota Wuhan, Cina. Oke, jadi virus corona ini itu sebenarnya berasal dari China. Oke, untuk cara penyebarannya sendiri, cara penyebarannya itu adalah dengan tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus corona ini batuk atau pilek. Jadi penyebarannya itu melalui air yang keluar pada saat kita batuk atau pilek. Selanjutnya adalah kita masuk ke gejala. Gejala-gejala dari virus corona ini adalah suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Suhu tubuh 38 derajat Celcius. Oke teman-teman, jadi untuk gejala yang pertama adalah suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi untuk dampaknya nanti akan kita bahas Jadi ini gejala yang pertama. Gejala yang pertama adalah suhu tubuh kalian itu di atas 38 derajat Celcius. Selain itu juga masih ada gejala lainnya. Jadi teman-teman, selain dari suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, gejala dari virus ini juga ada yang lain, yaitu seperti batuk dan juga sesak nafas. Jadi gejala-gejalanya seperti itu. Oke, sekarang kita next ke cara pencegahannya. Cara pencegahan dari virus corona ini. Oke, untuk gejala yang pertama adalah teman-teman, untuk cara pencegahan pertama untuk menangani virus ini, yang pertama adalah kita tuh harus sering mencuci tangan dengan sabun. Sering bukan kita yang setiap saat harus cuci tangan terus-terusan, bukan. Jadi sering mencuci tangan dengan sabun itu maksudnya adalah kita ketika sebelum makan, sesudah makan, dan
setelah kita melakukan aktivitas. Contoh, kita habis bepergian ke apotik, habis itu kita pulang dari apotik, kita cuci tangan menggunakan sabun. Cara cuci tangan yang baik adalah dengan seperti ini, tangan diusap-usapkan, lalu bagian punggung tangan secara bergantian, lalu bagian seperti ini, dan juga seperti ini. Oke, kita next, kita lanjut ke cara pencegahan yang kedua. Jadi gejala yang kedua adalah gunakan masker bila batuk atau pilek. Jadi jika kalian lagi saat ini nih sedang batuk ataupun pilek, ya gunakanlah masker, oke? Agar batuk atau pilek kalian tidak tertular ke orang lain. Kita lanjut lagi ke cara pencegahan yang ketiga. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Cara pencegahan yang ketiga yaitu konsumsi gizi seimbang serta perbanyak sayur dan buah. Kenapa di sini dituliskan perbanyak sayur dan buah? Karena untuk melawan atau mencegah coronavirus ini adalah dengan imun tubuh kita kuat. Jadi jika imun tubuh kita lemah, itu akan gampang terserang oleh penyakit atau virus corona ini. Karena di dalam sayur terdapat serat yang banyak, dan dalam buah terdapat berbagai macam vitamin yang berguna untuk menambah kekebalan sistem imun tubuh kita. Oke. Lanjut lagi ke cara pencegahan yang ketiga. Jadi, cara pencegahan yang ketiga adalah hati-hati kontak dengan hewan. Untuk cara pencegahan yang keempat ini adalah hati-hati kontak dengan hewan. Hati-hati kontak dengan hewan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika kalian berkontak dengan hewan atau kalian megang hewan, memang belum tentu hewan yang kita pegang itu terkena virus atau tidak. Tapi kan ini namanya pencegahan, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan hati-hati kontak dengan hewan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke cara pencegahan yang kelima. Teman-teman, jadi ini adalah cara pencegahan yang kelima, yaitu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Oke teman-teman, jadi untuk cara pencegahan yang kelima adalah rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, atau bisa sebaliknya. Ini saya sekarang menulisnya rajin istirahat dan olahraga yang cukup. Jadi teman-teman, untuk menjaga sistem kekebalan imun kita agar tetap berkembang, agar tetap dalam kondisi yang prima, atau agar tetap dalam kondisi yang baik, itu memerlukan istirahat yang cukup dan juga memerlukan olahraga yang cukup. Olahraga
itu dapat dilakukan dengan berbagai macam, bisa jogging, lari, atau main bulu tangkis mungkin, dan lain-lain sesuai keinginan diri kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke cara pencegahan yang ke-6. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pencegahan. Nah, cara pencegahan yang ke-6 adalah dengan jangan mengkonsumsi daging yang belum dimasak atau daging mentah. Oke teman-teman, jadi cara pencegahan yang ke-6 ini adalah dengan jangan memakan daging mentah atau daging-daging yang setengah matang. Disarankan untuk jangan dimakan, karena di dalam daging yang mentah atau daging yang belum dimasak itu terdapat banyak bakteri-bakteri yang tentu saja dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Sekarang yang terakhir untuk pencegahannya adalah dengan bila kalian batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan atau segera ke dokter. Bila kalian batuk, pilek, dan sesak nafas. Oke teman-teman, jadi jika kalian batuk atau pilek, jika kalian batuk, pilek, dan juga sesak nafas, kalian harus segera ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatan kalian. Jadi pada sebulannya yang bisa kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai penyebaran dari si virus corona ini adalah dengan kita stay at home atau kita tinggal di rumah lah selama beberapa saat, selama kebijakan pemerintah masih ditetapkan. Seperti ini kan pemerintah menetapkan stay at home atau tinggal di rumah ya, seperti itu teman. Jadi pencegahan yang terakhir untuk menangani virus corona ini adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari. Berjemur di sinar matahari. Jadi matahari sinar ya, bukan matahari yang ada di mall. Oke. Jadi berjemur di matahari yang baik adalah berjemur itu di atas jam 8, jadi jam 8, jam 9, jam 10. Oke, jadi itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berjemur. Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang saatnya saya akan melakukan atau saya akan memberikan kepada kalian mengenai apa sih pengertian dari social distancing. Oke. Jadi sebenarnya social distancing itu adalah pembatasan jarak antar manusia. Jadi jika kita ke keramaian, kita tuh harus menjaga jarak antar minimal atau paling dekat 1-2 meter ya. Jadi untuk social distancing itu adalah seperti jarak antar orang 1-2 meter. Jadi cara yang paling tepat untuk
kita 'Cause I melakukan never social wanna distancing play ini happy adalah families dengan with you, kita but I stay like at home having atau you tinggallah around. di rumah I'm fully aware dengan this is a flash in the waktu yang telah pan, but we ditentukan can oleh still have fun pemerintah. for now. Oke, jadi social distancing adalah kayak kita tuh tetap menjaga jarak antar orang, dan kita juga nggak boleh kemana-mana ke tempat-tempat So when yang you stop paying so much menyebabkan attention, and when rasa you're moving in another atau direction, don't worry, I pergi get kemana. it. Jadi kan banyak I masa meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Dan juga Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for channel now. ini Yeah, we can still have fun for now. video-video yang Oh, we lebih can still have baik fun lagi. for Oke, now. terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. See you next video dan bye bye.